Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal tentang efek Doppler. Kita membahas soal yang pertama. Sebuah truk bergerak pada kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi sepeda motor membaca pada speedometer 72 km per jam. Apabila kecepatan bunyi 340 meter per second, maka pengemudi motor akan mendengar bunyi klakson pada frekuensi. Pada soal ini ditanyakan frekuensi yang didengar oleh pengemudi motor, yaitu Fp. Kita gunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs, dengan arah dari sumber ke pendengar adalah tanda positif, dan jika berlawanan dari pendengar ke sumber, kecepatannya negatif. Kemudian pada soal diketahui truk merupakan sumber bunyi karena mengeluarkan bunyi klakson, dengan Vs-nya sama dengan 36 km per jam, berarti ini sama saja dengan 10 meter per second. Ya, jadi ini ada truk, kemudian di depannya ada sepeda motor yang bergerak dengan Vs-nya 10, kemudian sepeda motornya bergerak dengan Vp-nya 72 km per jam, berarti ini sama saja dengan 20 meter per second. Kemudian truk mengeluarkan bunyi klakson, Fs-nya 1000 Hz, berarti Fp-nya sama dengan V-nya itu 340 meter per second ya. Jadi 340 minus Vp, karena arah positif dari truk ke motor ya, berarti Vp-nya plus 20 meter per second karena searah dengan arah positifnya, berarti 340 minus plus 20 dibagi dengan 340 minus plus 10 dikali 1000. Ini kan sama dengan 320 dibagi dengan 330 dikali 1000. Maka Fp-nya sama dengan 970 Hz. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. Mobil bergerak dengan laju tetap menuju halte sambil membunyikan klakson berfrekuensi 1600 Hz. Apabila orang berdiri di halte mendengar klakson mobil itu pada frekuensi 1650 Hz, dan saat itu laju bunyi di udara 330 meter per second, maka laju mobil menuju halte adalah, kita tetap gunakan Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs ya, dengan Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat. V merupakan cepat rambat bunyi di udara pada soal 330 meter per second. Kemudian Vp-nya kecepatan dari pendengar atau pengamat. Vs merupakan kecepatan dari sumber bunyi, dan Fs merupakan frekuensi dari sumber bunyi. Jadi pada soal ada mobil menuju halte, kemudian ada pengamat yang berdiri di halte, berarti Vp-nya sama dengan 0, mendengar bunyi klakson mobil dengan frekuensi 1650 Hz. Nah, mobil yang bergerak menuju halte, berarti dengan Vs-nya ditanyakan pada soal, karena mobil bergerak menuju halte berarti Vs-nya positif karena tanda positif dari sumber ke pendengar. Kemudian mobil mengeluarkan frekuensi klaksonnya dengan Fs 1600 Hz. Berarti dari rumus Fp, maka kita tuliskan 1650 sama dengan 330 kurang 0 bagi 330 kurang plus Vs dikali 1600.
Maka 1650 bagi 1600, ini kan 33 bagi 32 sama dengan 330 dibagi 330 kurang VS. Ini kita coret jadi 10, maka tinggal 320 sama dengan 330 min VS. Maka VS nya sama dengan 330 kurang 320 berarti 10 meter per second. Maka laju mobil menuju halte adalah 10 meter per second. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Sebuah mobil ambulans yang menyalakan sirine bergerak menuju perempatan lalu lintas. Orang yang diam di perempatan tersebut mendengar frekuensi sirine sebesar 900 Hz ketika ambulans mendekati perempatan dan frekuensi sebesar 800 Hz ketika ambulans tersebut menjauhi perempatan. Asumsikan kecepatan ambulans konstan dan kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per second. Kecepatan ambulans adalah titik-titik meter per second. Kita gunakan rumus efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs dengan tanda positif itu dari sumber ke pendengar. Kita gambarkan posisi sumber dengan pendengar ketika mendekat dan menjauh. Karena pendengarnya atau pengamatnya diam di perempatan, maka Vp-nya sama dengan 0. Kemudian ketika mendekat, tanda positifnya dari kiri ke kanan, tapi ketika menjauh, tanda positifnya dari kanan ke kiri. Kita tinjau ketika sumber mendekat. Ketika sumber mendekat, Fp-nya sama dengan 900 Hz dan Vs-nya ini bertanda positif karena searah dengan tanda positif dari sumber ke pendengar. Maka dari rumus kita bisa tuliskan 900 sama dengan V min 0 dibagi dengan V minus plus Vs dikali dengan Fs, atau 900 sama dengan 340 dibagi dengan 340 kurang Vs dikali Fs. Ini misalnya persamaan bintang 1. Kemudian ketika menjauh dan Fp-nya 800 Hz. Berarti kita bisa tuliskan 800 sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus. Nah, karena sumbernya itu terus bergerak ke kanan, maka Vs-nya menjadi bertanda negatif karena berlawanan dengan arah positif dari sumber ke pendengar dari kanan ke kiri. Berarti ini jadinya minus Vs dikali Fs. Maka jadinya 800 sama dengan 340 bagi 340 plus Vs dikali Fs. Ini persamaan bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 ini kita bagi. Jika dibandingkan, maka kita dapatkan 900 per 800 sama dengan 340 bagi 340 min Vs, ini ada Fs, kemudian dibagi, kalau kita ubah jadi kali maka dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, berarti jadinya 340 plus Vs dibagi dengan 340 Fs. Ini kita coret, maka jadinya 9 per 8 sama dengan 340 plus Vs dibagi 340 min Vs dikali silang, maka jadinya 8 kali 340 plus 8 kali Vs sama dengan 9 kali 340 min 9 kali Vs, atau jadinya 8 ditambah 9 dikali Vs sama dengan 9 kurang 1, 9 kurang 8 dikali
340, atau Vs-nya sama dengan 340 bagi 17, atau Vs sama dengan 20 meter per second. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Sebuah mobil membunyikan klakson dengan frekuensi sebesar 400 Hz dan bergerak dengan kelajuan sebesar 10 meter per second menuju ke suatu gedung besar. Bunyi klakson yang dipantulkan dari gedung mengalami superposisi dengan bunyi yang dipancarkan. Frekuensi layangan yang didengar pengemudi mobil adalah titik-titik. Cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second. Jadi mobil membunyikan klakson dengan frekuensi Fs sama dengan 400 Hz. Mobil bergerak dengan kecepatan Vs-nya 10 meter per second menuju gedung besar. Gedung ini kita anggap sebagai suatu pengamat yang diam. Jadi Vp-nya sama dengan 0. Kita gunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs. Vs-nya positif karena bergerak dari sumber ke pendengar. Jadi arahnya searah dengan gerakan sumber ke pendengar, berarti Vs-nya positif. Maka dari rumus Fp kita bisa tuliskan Fp-nya sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus plus Vs dikali Fs. Maka Fp-nya sama dengan 340 dibagi dengan 340 dikurang 10 dikali 400 Hz. Ini jadinya Fp sama dengan 340 dibagi 330 dikali 400. Fp-nya sama dengan 412,12 Hz. Nah, frekuensi Fp ini dipantulkan kembali. Fp-nya dipantulkan kembali dari gedung dan mengalami superposisi dengan bunyi yang dipancarkan. Bunyi yang dipancarkan itu sebesar 400 Hz. Maka frekuensi layangannya Fl sama dengan mutlak dari Fp minus Fs sama dengan mutlak dari 412,12 dikurang 400, atau Fl-nya sama dengan 12,12 Hz. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kelima. Kereta api melintasi stasiun dengan laju tetap 54 km per jam sambil membunyikan fluid berfrekuensi 3300 Hz. Laju rambat bunyi di udara 315 meter per second. Perbedaan frekuensi fluid kereta api yang didengar seseorang yang berdiri di stasiun saat kereta api mendekat dan menjauh adalah, kita gunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs dengan tanda kecepatan itu positif jika sejajar dan searah dengan arah tanda positif dari sumber ke pendengar. Kemudian kita bisa menggambarkan kereta api ketika mendekat dan menjauh dari stasiun. Ini stasiun dan pengamat berdiri atau diam di stasiun, maka Vp-nya sama dengan 0. Kemudian kereta api bergerak mendekat dan menjauh dengan kecepatan tetap, Vs-nya 54 km per jam atau sama dengan 15 meter per second. Ketika mendekat, kereta apinya bergerak dengan Vs positif karena searah dengan tanda positif, dan ketika menjauh, kereta api bergerak dengan Vs-nya negatif karena berlawanan dengan garis positif dari sumber ke pendengar. Dan frekuensi kereta api atau frekuensi fluid dari kereta api itu Fs-nya sama dengan 3300 Hz. Maka ketika mendekat Fp-nya
sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus plus Vs dikali Fs. Maka Fp-nya ini misalnya Fp1 mendekat, jadinya 315 dibagi 315 minus 15 dikali Fs-nya 3300. Ini kan kita dapatkan Fp1-nya sebesar 3465 Hz. Kemudian ketika menjauh kita bisa tuliskan Fp2-nya sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus Vs dikali Fs. Itu sama dengan 315 dibagi dengan 315 plus 15 dikali 3300 Hz. Maka kita dapatkan Fp2-nya sebesar 3150 Hz. Maka perbedaan frekuensi fluid kereta api yang didengar seseorang yang berada di stasiun saat kereta api mendekat dan menjauh adalah perbedaan frekuensinya sama dengan mutlak 3465 kurang 3150 Hz atau sama dengan 315 Hz. Jadi jawabannya B. Kemudian kita membahas soal yang keenam. Bila dua buah sumber bunyi masing-masing dengan frekuensi 2000 Hz dan 2008 Hz berbunyi dengan serentak, maka akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi pelayangan itu sama dengan mutlak dari frekuensi 1 ya, bunyi 1 dengan frekuensi sumber bunyi yang kedua yang dibunyikan secara serempak. Berarti ini jadinya 2000 dikurang 2008. Maka frekuensi layangannya sama dengan 8 Hz. Jadi jawabannya C. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang ketujuh. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 1 kHz mendekati pengamat yang mempunyai sumber bunyi dengan frekuensi yang sama. Kalau pengamat mengamati 5 layangan per detik dengan mengambil laju bunyi di udara 340 meter per second, maka laju sumber bunyi yang sedang bergerak adalah kita gunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs dengan tanda positif dari sumber ke pendengar. Jadi dari soal ada sumber bunyi, kemudian ada pendengar. Sumber bunyinya mengeluarkan frekuensi Fs. Fs-nya sama dengan 1 kHz berarti 1000 Hz dan bergerak mendekati pengamat dengan kecepatan Vs yang ditanyakan. Karena pengamatnya diam dan di soal tidak dijelaskan, berarti kita anggap pengamatnya diam, berarti Vp-nya 0. Tetapi pengamat juga mengeluarkan bunyi dengan frekuensi, misalnya kita simbolkan Fps itu sama dengan 1000 Hz, sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Karena pengamat ketika mengeluarkan frekuensi 1000 Hz dan mendengar juga dari sumber bunyi, maka akan terjadi layangan ya. Dengan layangannya F layangan sama dengan 5 Hz. Maka dari soal ini kita mencari terlebih dahulu frekuensi yang didengar oleh pengamat dari sumber bunyi 1000 Hz yang bergerak dengan Vs. Berarti Fp sama dengan V minus 0 bagi V minus ini plus ya, Vs dikali Fs plus karena Vs-nya ini searah dengan tanda positif ya dari sumber ke pendengar. Maka kita dapatkan Fp-nya sama dengan 340 dibagi dengan 340 minus Vs dikali dengan
1000 Hz. Kemudian frekuensi layangan ya. Frekuensi layangan itu sendiri sama dengan mutlak dari frekuensi yang didengar oleh pendengar dikurang dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh pendengar itu sendiri, yaitu fps. Nah, maka kita bisa tuliskan 5 sama dengan fp-nya 340 dibagi dengan 340 minus Vs dikali 1000 dikurang 1000 ya. Nih, kurang 1000. Atau kita bisa tuliskan 5 sama dengan 340 min 340 min Vs kurang 1 dikali 1000. Kita coret ini 5 dengan 1000 ini jadi 200, atau jadinya 1/200 sama dengan 340 minus 340 min Vs dibagi dengan 340 min Vs ya. Ini kita coret, kita bisa tuliskan 1/200 sama dengan Vs dibagi dengan 340 min Vs, atau 200 Vs sama dengan 340 min Vs. Maka Vs-nya sama dengan 340 bagi 201 ya, atau sama dengan 1,7 meter per second. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama F. Cepat rambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O, sumber A dan sumber B bergerak ke kanan berturut-turut dengan kelajuan 0,2 VU, 0,4 VU, dan 0,6 VU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat adalah 7A/12, F sama dengan titik-titiknya. Kita gunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs dengan tanda positifnya dari sumber ke pendengar. Dari soal diketahui sumber A, pengamat O, dan sumber B bergerak ke kanan dengan kecepatan VA-nya sama dengan 0,4 VU, kemudian VP-nya sama dengan 0,2 VU, dan VB-nya sama dengan 0,6 VU. Kita tunjukkan tanda positifnya untuk sumber A dengan pengamat O, itu dari kiri ke kanan, dan sumber B dengan pengamat O dari kanan ke kiri. Pertama kita tinjau sumber A dengan pengamat O, maka kita bisa tuliskan FPA itu sama dengan V minus plus VP dibagi dengan V minus plus Vs dikali Fi. Ini kan sama saja dengan VU minus 0,2 VU dibagi dengan VU min 0,4 VU dikali F, atau FPA sama dengan 0,8 VU dibagi 0,6 VU dikali F, atau FPA sama dengan 4/3 F. Ini misalnya bintang 1. Kemudian kita tinjau B dengan O, maka kita bisa tuliskan FPB nya sama dengan V minus VP dibagi V minus Vs dikali FB, atau sama dengan VU plus 0,2 VU dibagi dengan VU plus 0,6 VU dikali F, atau FPB nya sama dengan 1,2 VU dibagi 1,6 VU dikali F,
atau FPB sama dengan 3/4, ini kan coret F, ini bintang 2. Dari soal dijelaskan bahwa selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat O adalah 7A/12. Maka kita bisa tuliskan FPA dikurang FPB itu sama dengan 7A/12, atau 4/3F dikurang 3/4F sama dengan 7A/12, atau 16F min 9F dibagi 12 sama dengan 7A/12, atau 7/12F sama dengan 7/12A. Maka F-nya sama dengan A. Jadi jawabannya A.